Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan daerah istimewa ini? Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Beragam tradisi dapat kita jumpai. Salah satunya adalah di Desa Minomartani, Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sore ini adalah malam 10 Zulhijjah. Gema takbir menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha telah terdengar dari masjid paling tua di Desa Minomartani ini, yaitu Masjid Pato Negoro Ploso Kuning, yang merupakan masjid kagungan dalam Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Masjid ini adalah satu dari 5 masjid Pato Negoro yang tersebar di Yogyakarta. Dahulunya digunakan sebagai tempat syiar agama Islam pada masa awal masuknya Islam di Yogyakarta. Masjid Pato Negoro atau berarti batas negara ini didirikan sekitar tahun 1723 sampai 1819 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Dan setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Masjid Pato Negoro dimasukkan ke dalam daftar salah satu cagar budaya Indonesia. Banyak cara yang dilakukan masyarakat Desa Minomartani untuk mempererat tali silaturahmi dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Seperti malam ini, kaum laki-laki dewasa berkumpul di masjid untuk melakukan takbiran dan tahlil memuji nama Allah. Sementara itu, anak-anak berkumpul untuk melakukan takbir keliling lengkap dengan segala atribut pawai yang sudah mereka persiapkan beberapa hari sebelumnya. Nampak meriah suasana pawai yang dilakukan anak-anak Desa Minomartani. Dengan wajah ceria, mereka berjalan kaki dari Masjid Pato Negoro Ploso Kuning mengelilingi desa dan berakhir di tempat yang sama. Malam semakin larut, semakin banyak warga yang berdatangan ke masjid. Seperti biasanya, di malam sebelum dilaksanakannya sholat Id, masyarakat Desa Minomartani selalu menggelar hajatan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan malam. Hal ini selain sebagai wujud rasa syukur, juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar warga. Untuk manfaat maupun arti daripada kumpul pada malam hari ini adalah salah satu silaturahmi di mana kalau kita percaya akan memperpanjang umur, kemudian juga sekaligus untuk ukhuwah Islamnya. Sang fajar mulai menampakkan sinarnya. Diiringi dengan gema takbir yang masih menggema dari Masjid Pato Negoro, masyarakat Desa Minomartani mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat Idul Adha. Tak seorang pun berwajah murung hari ini. Semua bergembira dan menjalankan sholat Id penuh dengan rasa syukur. Selesai sudah sholat Idul Adha yang dijalankan warga. Para takmir masjid yang merupakan panitia kurban Desa Minomartani mulai mempersiapkan arak-arak hewan kurban. Sebelum disembelih, hewan kurban diarak mengelilingi Desa Minomartani yang dimulai dari depan Masjid Pato Negoro. Warga Minomartani sangat antusias dalam menyambut acara arak-arakan hewan kurban ini.
Semua warga berkumpul mulai dari anak-anak hingga dewasa untuk menyaksikan arak-arakan tersebut. Suasana keakraban warga begitu terasa di sini. Setelah diarak mengelilingi desa Minomartani, hewan kurban satu persatu mulai disembelih. Tempat penyembelihan hewan kurban terletak di sebelah timur dari Masjid Patok Negoro. Adapun jumlah hewan kurban setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sembari menunggu pemotongan hewan selesai, kaum perempuan mempersiapkan makanan untuk makan siang para panitia kurban. Sampai daging kurban siap untuk dibagikan ke seluruh warga. Seluruh rangkaian acara tersebut merupakan suatu tradisi yang menjadi bagian dari budaya yang hidup di masyarakat Desa Minomartani. Di situ sebenarnya tidak bisa dilihat secara normatif saja gitu, tapi harus dilihat sebagai secara sosiologis dan antropologis bahwa ekspresi Islam seperti itu adalah bagian dari modal sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk bagaimana saling ketemu mengakrabkan itu. Jadi intinya sebenarnya silaturahim. Lah kalau memang dilihat dalilnya secara spesifik mungkin nggak ada, tapi perayaan Idul Adha itu adalah kumpulan dari berbagai pengamalan ajaran agama gitu. Cara untuk memperkenalkan takbir kalau hanya sekedar di di masjid itu mungkin orang merasa kurang populer, kurang cukup memasar atau apalah begitu. Nah karena itu keluar ke masjid lalu diadakan arak-arakan sehingga gaungnya itu lebih lebih semarak. Jadi besok itu akan Idul Adha, maka malam ini takbiran untuk memperkenalkannya itu supaya spektakuler itu keluar dari masjid, maka dilakukanlah memobilisasi lewat baris berbaris dan seterusnya. Itu adalah sebuah kemungkinan saja dan sebuah hal yang sah saja di dalam penuluran budaya takbir itu. Nah ini mungkin memberi pemahaman ya kepada anak-anak, kepada generasi muda gitu. Jadi justru bagaimana menghidupkan tradisi yang ini justru selama ini agak disangsikan, padahal itu sudah menjadi modal bangsa ini gitu ya. Lah maka kalau saya mendorong bagaimana tradisi-tradisi yang mungkin selama ini dianggap usang karena dianggap tidak modern, itu justru dihidupkan kembali gitu. Karena itu menjadi modal sosial. Bagaimanapun, hal tersebut hanyalah tradisi dan tidak ada perintah dalam Al-Quran. Sebagai bagian dari budaya, kita boleh melestarikan, namun tidak wajib kita lakukan, apalagi kita imani. Demikianlah sepenggal kisah dan hasanah kebudayaan yang ada di Indonesia dan hidup di sekitar kita. Acara doa dan makan bersama, arak-arakan hewan kurban menjadi media silaturahmi warga Desa Minomartani, Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.